Kedutaan telah menerima informasi dari pihak berkompeten di Kerajaan Saudi Arabia perihal pengaturan dimulainya kembali pelaksanaan umrah bagi jamaah umrah Indonesia. Telah menerima informasi dari pihak berkompeten di Kerajaan Saudi Arabia perihal pengaturan dimulainya kembali pelaksanaan umrah bagi jamaah umrah Indonesia. Komite khusus di Kerajaan Saudi Arabia sedang bekerja saat ini guna meminimalisir segala hambatan yang menghalangi kemungkinan tidak dapatnya jamaah umroh Indonesia untuk melakukan ibadah umrah. Teman-teman, di dalam nota diplomatik tersebut juga disebutkan bahwa kedua pihak dalam tahap akhir pembahasan mengenai pertukaran link teknis dengan Indonesia yang menjelaskan informasi para pengunjung berkaitan dengan vaksin dan akan memfasilitasi proses masuknya jamaah. Nota diplomatik juga menyebutkan mempertimbangkan untuk menetapkan masa periode karantina selama 5 hari bagi para jamaah umroh yang tidak memenuhi standar kesehatan yang dipersyaratkan. Kabar baik terdengar ketika jelang akhir pekan lalu, Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi mengumumkan bahwa sepertinya memang Arab Saudi sudah mulai akan membuka pintu bagi para jemaah umroh asal tanah air. Memang peraturannya belum final, kita masih menantikan peraturan-peraturan seperti apa, kemudian juga mekanismenya seperti apa jika memang ada jemaah umroh dari Indonesia yang akan beribadah ke Arab Saudi, ke Mekah, Madinah. Tapi kita akan bahas hal ini karena memang hal ini bisa menjadi kabar baik yang ditunggu-tunggu oleh para umat muslim di Indonesia. Sudah hadir di samping saya Bapak Kiai Haji Khalil Nafis selaku Ketua MUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Yai. Selain Pak Yai bersama saya di studio juga sudah hadir secara daring atau secara virtual juga narasumber berikutnya yang akan memberikan pandangannya selaku Sekjen Himpuh, Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji, Bapak M. Firman Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Yai. Baik, Pak Firman terlebih dahulu mungkin mewakili rekan-rekan penyelenggara umroh dan haji, pemilik travel umroh dan haji, bagaimana mendengar kabar yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri ini? Pertama, Himpuh sangat mengapresiasi atas apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Artinya di sini sudah ada sebuah langkah maju. Kita sudah makin dekat untuk penyelenggaraan umroh khususnya bagi warga negara Indonesia. Namun juga kami melihatnya agar masyarakat tidak terjebak dalam euforia, mengingat apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri kita kemarin itu sebetulnya adalah progres dari proses diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Artinya belum serta-merta kemudian umroh dibuka. Demikian Mbak Putri. Betul, memang belum serta-merta umroh dibuka, tapi setidaknya sudah ada titik jelas ataupun kabar baik mengenai hal ini, begitu potensi jemaah kita untuk berangkat. Kita masih menunggu peraturan finalnya seperti apa, mekanismenya seperti apa Pak Kiai? Ya tentu di pemerintah Arab Saudi ya. Dan setelah ada barangkali nanti dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia. Sebelum ada ketentuan tadi masih dalam pembahasan, juga belum ada ketentuan pasti ya. Ini kan baru harapan, belum ada kepastiannya kapan dibukanya sebenarnya dan bagaimana mekanismenya, termasuk juga nanti ada impact terhadap ya pembiayaan pasti naik. Karena memang mungkin satu kamar berisi 4 orang bisa hanya isi 2 orang, bahkan mungkin hanya isi 1 orang kan gitu. Begitu juga transportasi. Dan kita belum mendapatkan, tadi juga belum menyampaikan ada kepastian model kebijakannya. Baik, sebelum jeda tadi juga kami sudah sempat berbincang-bincang saya dengan Pak Yai bahwa mungkin nanti akan ada peraturan-peraturan tambahan seperti ada masa karantina terlebih dahulu begitu. Mungkin Pak Yai bisa berikan prediksinya atau hitung-hitungan di atas kertas karena ini seperti tadi mempengaruhi biaya juga biaya umroh yang akan semakin naik yang tadi Pak Yai katakan. Ya kan sekarang 26 jutaan ya untuk berangkat umroh. Kalau berangkat umroh pada saat COVID ini sebagaimana kita bayangkan harusnya 2 orang jadi 1 orang.
karena harus melakukan physical distancing. Kemudian ada biaya namanya karantina, itu pasti tambahan biaya, tadi 5 hari, kalau 1 hari 1 juta udah 5 juta. Kemudian biaya PCR, dan kemudian juga biaya fasilitas lain yang memang memungkinkan. Pernah diprediksi di atas 50 juta biayanya. Jadi memang pasti naik harganya, kecuali memang ada diskon-diskon ya, memang dimudahkan diturunkan harganya karena memang untuk menarik umpamanya para mu'tamirin yang mau berangkat umroh ke Arab Saudi. Tapi kalau hitung-hitung di atas kertas pasti naik, tidak mungkin turun karena memang fasilitas dan juga sesuatu yang diperlukan seperti halnya vaksin, itu kan juga vaksinnya tersendiri di sana yang diakui itu. Ada Pfizer, AstraZeneca, terus ada Moderna itu kan di sana, dan di sini kadang-kadang Sinovac masih dipertanyakan di sana. Ya, jadi sebenarnya pasti umroh ini membutuhkan effort yang lebih besar, kemudian juga protokol kesehatan yang lebih ketat, dan itu semua pasti berimplikasi kepada biaya. Tapi MUI mungkin sudah mendapatkan kisi-kisi dari pihak pemerintah mengenai bagaimana kemudian proses karantina terlebih dahulu di sana harus dilakukan sebelum ibadah dan sebagainya, Pak Yai? Sudah sampai ada informasi? Sekarang belum ada. Jadi kami memang di MUI tidak terlibat langsung di dalam penyelenggaraan seperti ini, juga tidak terlibat langsung di dalam proses travelnya. Hanya saja barangkali MUI mempunyai beban moral bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat. Baik. Ini ada kesempatan barangkali kita yang sangat rindu ke Masjidil Haram, kemudian memang sekarang banyak travel ya, yang terkena dampak secara ekonomi, itu adalah kesempatan. Tapi kan kita berpikir dengan bagaimana bisa menghidupkan travel ke sana, kemudian juga kita bisa melaksanakan umroh ke sana, dibanding dengan sulitnya. Dan sekiranya biaya umroh itu yang sekian besar, mana kalau sisi ibadahnya yang lebih bermanfaat, kita berangkat umroh ibadah individu itu dengan uang yang dipakai ke sana adalah untuk membantu keluarga kita, saudara kita, tetangga kita yang memang terkena dampak pandemi ini. Jadi ada perhitungan-perhitungan plus minusnya. Kalau kita berpikir berkenaan dengan bisnis travel, tentu kita ingin mendorong agar mu'tamirin calon umroh bisa berangkat ke sana. Tapi ketika berpikir bagaimana uang bisa dimaksimalkan di tanah air, membantu keluarga kita, membantu tetangga kita, tentu berpikir kalau tidak karena nadar, ya kita punya hajat yang sudah diperjanjikan dalam diri kita berupa nadar, ya barangkali bisa ditunda pelaksanaan umrohnya sampai memang memungkinkan. Apalagi kalau bicara resikonya, berangkat ke sana ternyata dalam perjalanan dia terkena pandemi COVID-19 ini. Sampai di sana di karantina, kan tidak bisa melaksanakan umroh, atau sekarang beberapa hari di PCR terkena dia di karantina. Jadi resikonya sangat besar sekali. Meskipun ini dibuka, perlu ekstra hati-hati dan pertimbangan yang cukup matang ketika kita mau berangkat umroh. Baik, Pak Firman, dengan adanya kabar seperti ini bahwa potensial pintu akan dibuka kembali, Arab akan menerima jemaah dari tanah air lagi, sudah ada belum jemaah-jemaah mungkin yang menghubungi baik travel dari Pak Firman ataupun juga anggota-anggota lainnya, dan juga bagaimana tadi mengenai potensi prediksi di atas kertas mengenai berkali lipatnya jumlah kenaikan biaya umroh. Tapi nanti Pak Firman berikan pandangannya setelah jeda berikut ini, kami segera kembali. Kita kembali lanjutkan perbincangan. Pak Firman, bagaimana kemudian umat para jemaah ini sambutannya? Sudah adakah yang mulai bertanya, menghubungi, dan apakah mereka juga sudah mulai punya bayangan ini jika memang harganya akan naik berkali-kali lipat? Silakan Pak. Baik, Alhamdulillah sejak kemarin pemberitaan 9 Oktober mengenai rencana pembukaan umroh, animo masyarakat memang luar biasa. Sudah banyak yang mulai kontak ke travel-travel anggota Himpuh. Dan sebetulnya juga jauh sebelum itu pun animo masyarakat tidak kalah tinggi ya Mbak Putri. Dan jangan lupa juga bahwa ada masyarakat yang sempat tertunda keberangkatannya pada saat umroh pertama kali ditutup pada Februari 2020. Jumlahnya lumayan signifikan, sampai 65 ribuan kurang lebih. Artinya itu sekarang mereka yang sangat amat berharap untuk bisa segera menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Terkait dengan biaya, sebetulnya tidak jauh berbeda, karena di tahun 2020 kita sudah pernah melaksanakan umroh di masa pandemi. Yang membedakan cuma satu saja, bahwa sekarang ada kewajiban untuk vaksin. Demikian.
Pak Firman, terima kasih untuk waktunya, terima kasih sudah memberikan himbauan ini. Semoga nanti kita segera dapatkan informasi terbaru, mekanisme peraturan terakhirnya seperti apa dari pemerintah. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutup mungkin singkat dari Pak Yai. Ya, saya berharap ini menjadi kesempatan bagi kita yang hendak melaksanakan umroh. Barangkali punya nadar, ada kerinduan, kita sudah sedekah, sudah memberi, tetapi perlu dipertimbangkan efektivitasnya karena ibadah sunnah itu kalau dilaksanakan dapat pahala, lalu tinggal gak apa-apa, beda dengan ibadah haji kan. Atau beda karena memang punya nadar, segera berangkat umroh itu. Dan kalau ada kelebihan perlu dipertimbangkan pahala umroh yang sifatnya individu dengan ibadah muta'adiyah, ibadah yang melibatkan orang lain itu akan lebih baik ada diberikan kepada orang lain. Sehingga kalau kita ngikutin pada tatanan ajaran, itu tentu yang diinfakkan akan lebih baik, umpamanya di masalah ketika berangkat sendiri hanya ibadah dan kepada diri sendiri. Ini kalau kita bicara soal afdoliyah, mana yang lebih baik. Tetapi kembali kepada kita karena sunnah itu adalah pilihan, nggak semua sunnah bisa dilaksanakan. Apakah mau umroh ya monggo, mau membantu ya monggo. Ada orang yang lebih mengutamakan ya membantu sekitar saja. Atau umroh nanti bisa yang akan datang setelah lebih reda atau lebih safe sehingga tidak khawatir gitu. Menjaga jiwa pun juga adalah wajib. Artinya takut kita tertular, takut kita juga terkena penyakit. Sementara sekarang ini juga rawan lah kita untuk tertular penyakit itu. Betul. Pak Yai terima kasih. Terima kasih kehadirannya, terima kasih juga sudah memberikan pandangannya dan juga pesan untuk masyarakat.